Coba dua kali lanjut dua siklus dua. Biar mantap. Sekali doang. Good. Dulu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya bersama tim PK3D Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah berada di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Nah, kita mau memberikan pembekalan tentang sosialisasi penanganan kegawat daruratan dan sosialisasi layanan ambulan. Harapannya adalah ketika ada kejadian kegawat daruratan, masyarakat di wilayah Kecamatan Makassar bisa melakukan tindakan dengan baik dan outputnya adalah pasien tidak cacat dan meninggal. Ikuti keseruannya guys. Susunan acara pada kali ini, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan doa dan doa. Memasuki acara yang pertama, maka kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang berikutnya, sambutan dari Kecamatan Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Camat Kecamatan Makassar, Bapak Mahfud Temcek. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ibu Ida. Yang terhormat Pak Anhari, yang kami hormati Kasubag Umum Kecamatan Makassar, yang terhormat para Kasatpol, alhamdulillah dari Bina Marga, dari sumber daya air, kemudian para Kasubag, teman-teman PPSU, teman-teman Satpol PP, teman-teman PJLP, yang saya tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus para lurah atau yang mewakili, alhamdulillah dari Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Cipinang Melayu, kemudian Kelurahan Makassar, Kelurahan Pinang Rati mungkin sedang di perjalanan Pak, mungkin dia lewat Cipularang barangkali. Cipularang. Ya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Besar. Pada pagi hari ini kita berkumpul di aula kantor Kecamatan Makassar dalam acara pelayanan gratis ambulan 24 jam. Teman-teman sekalian, barangkali setiap teman-teman datang ke kantor Kecamatan Makassar ada mobil ambulan yang tampil di halaman kantor kecamatan. Disinilah manfaatnya sosialisasi biar teman-teman tahu. Wabil khusus teman-teman yang punya anak buah, kelurahan punya PPSU, SDA punya PJLP, Bina Marga juga punya, PTSP juga punya, UMKM juga punya. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kita. Insya Allah diberi kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hadirnya beliau-beliau yang ada di depan ini merupakan salah satu informasi penting yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saya mewakili Pak Camat Makassar yang seyogyanya beliau akan hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang mendampingi pimpinan saat peninjauan di kereta cepat Jakarta-Bandung. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dengarkan bersama-sama oleh para narasumber baik dari Dinas Kesehatan maupun Bang Hari, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus teman-teman yang punya pasukan, baik itu pasukan oranye maupun pasukan biru dan pasukan kuning. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Bapak Wakil Camat Kecamatan Makassar, Bapak Mahfud Temcek. Untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya dan Sumber Daya Masyarakat, Ibu Ida Syarifah SPP, sekaligus membuka acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Camat, Pak Mahfud, Ibu Robi, dari Kasubag TU,
Bapak dan Ibu Lurah yang mewakili, serta para undangan pada kegiatan sosialisasi penanganan gawat darurat secara dasar untuk orang awam, dan juga untuk mengenalkan supaya mendapatkan akses ambulans secara cepat seperti itu Pak pada pagi ini. Pertama-tama izin menyampaikan mohon maaf dari Kepala Unit kami. Beliau ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan adalah untuk mengenalkan dan juga untuk mempraktekkan supaya orang-orang yang bukan tenaga kesehatan bisa melakukan penanganan gawat darurat secara awam. Karena kegawat daruratan itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak menutup kemungkinan misalnya seperti ini tiba-tiba ada serangan jantung. Tidak mungkin kalau misalnya menunggu petugas medis itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, disinilah kami membentuk namanya case responden atau Bapak Ibu nanti sebagai penolong pertama pada penanganan kasus kegawat daruratan. Nanti yang akan diajarkan adalah bagaimana kalau terjadi serangan jantung. Lalu bagaimana tiba-tiba lagi makan tersedak, apa yang harus dilakukan. Lalu bagaimana nanti menghubungi petugas medis dan juga bagaimana menghubungi ambulan untuk dirujuk. Itu. Memang peserta yang hadir ini tepat Pak Wakil, karena memang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, PPSU, Satpol PP, dan teman-teman dari kelurahan dan sumber daya SDA yang juga ada. Jadi banyak kasus ini sudah kami lakukan di 5 wilayah, dan kemarin juga banyak. Kalau misalnya hari Minggu Bapak Ibu itu kan orang pada bersepeda, pada jogging, tiba-tiba itu sehat, tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Karena Bapak Ibu yang bersinggungan di masyarakat itu diharapkan dapat membantu. Karena kalau memang itu terlambat itu bisa membahayakan nyawa. Nanti juga ada prakteknya. Nanti Bapak Ibu diajarkan bagaimana cara menangani bantuan hidup basah kompresi jantung seperti apa supaya benar. Itu barangkali. Yang kedua adalah kami ingin menyampaikan Pak, dan kalau dulu kami mungkin Bapak Ibu mendengarnya AGD, ambulans gawat darurat yang ambulannya ada di sana. Tapi per Januari 2023 ini kami berubah sesuai dengan Pergub SOTK-nya menjadi Pusat Krisis Kegawat Daruratan dan Kesehatan Daerah. Jadi tidak hanya menangani tentang pelayanan ambulans saja, tapi tadi memberdayakan masyarakat terkait kegawat daruratan dan juga tentang sertifikasi ambulans Pak. Jadi banyak sekarang ambulans-ambulans itu yang tidak sesuai dengan SOP. Ini adalah tujuan kami nanti bagaimana ambulans itu terstandar, karena ternyata ada ambulans cepat tapi nggak ada pasiennya gitu, atau ambulansnya jalannya jika tapi yang membahayakan. Nah, itu adalah tugas kami juga. Semoga terima kasih sekali lagi Pak atas kehadiran dan juga kesediaan dari tempat dari dari kantor kecamatan Makassar. Izin Pak, puskesmasnya enggak ada gitu. Puskesmas enggak? Dia lagi fokus di SD 05 terkait lomba sekolah sehat. Siap. Iya. Terima kasih. Semoga dengan acara ini bisa bermanfaat tentunya bagi kita semuanya, untuk terutama untuk warga masyarakat di Kecamatan Makassar. Dibuka? Ya, Pak. dibuka. Maka dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi penanganan kegawat daruratan dasar dan juga ambulans pada hari ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya kencang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Biasanya kalau di anak-anak sekolah luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Baik, saya doakan semoga kita selalu sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya ya dalam kondisi sehat walafiat. Salat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke zaman terang benderang ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan sharing ya, sosialisasi tentang layanan ambulan dan penanganan kegawat daruratan. Tadi sudah diulas oleh pimpinan-pimpinan ya, dari wakil camat, kemudian dari kasatpol kami ya, tentang pembekalan kegawat daruratan.
Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar kegawat daruratan? Karena kejadian kegawat daruratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Jadi kejadian ini, ya, pelatihan ini, supaya kalau ada kejadian kegawat daruratan, Bapak Ibu paling tidak bisa mengetahui dan bisa melakukan penanganan. Tidak hanya khusus untuk lingkungan di kelurahan atau kantor, bisa aja di rumah. Nanti ya, pembicara nanti ada dari saya, nanti ada dari Dr. Maria Lisbeth ya, nanti akan Bapak Ibu tanyakan kalau ada tersendak anak kita gimana caranya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Sebagai pembuka saya materi pertama adalah pengenalan. Bapak Ibu, dulu kita mengenal ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sekarang berubah nama menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah atau PK3D. Gitu ya. Karena panjang banget ya. Jadi PK3D. Berubah sejak Januari 2023 ya. Langsung saja pengenalan tadi sudah kita kenalkan di awal ya, bertransformasi ya AGD menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Salah satu fungsinya adalah layanan ambulan, tetapi ditambah lagi layanannya adalah pusat krisis. Tapi krisisnya lebih krisis kesehatan. Ya, krisis kesehatan bisa saja seperti kejadian kebakaran, tawuran ya, korban banjir ya, longsor ya, atau gedung runtuh, itu juga masuk menjadi tanggung jawab kami. Ini pusat krisis dan ini adalah sebaran ambulan kita, Bapak Ibu. Kira-kira di 6 wilayah ya, termasuk Pulau Seribu. Ini adalah salah satu sebaran ambulan kita. Nah, kemudian kalau 6 wilayah itu adalah di Kepulauan Seribu. Karena kami alhamdulillah punya 2 kapal ambulan. Kita tempatkan di Pulau Kelapa dan di Pulau Tidung. Ada yang udah pernah ke pulau? Udah ya. Kalau ke Pulau Tidung nanti lihat ada ambulan kita, ya, temuin aja, ya. Di sana kita tempatkan di Pulau Kelapa dan Pulau Tidung, seperti itu. Karena di sana juga adalah termasuk warga kita, warga DKI yang berada di Kepulauan Seribu. Jadi kalau ada kejadian, mungkin sakit ya, mungkin dibawa ke puskesmas dulu. Kalau misalkan masih belum bisa, dibawa ke rumah sakit dulu. Di sana ada di Pulau Pramuka ada RSUD-nya. Nah, nanti di mana mungkin secara mungkin SDM ataupun alat tidak bisa ditangani di sana, maka akan dibawa ke Jakarta. Nah, itulah menggunakan ambulan kita. Nanti di dermaga Ancol akan dijemput oleh ambulan darat kita, kemudian baru dibawa ke RSUD terdekat. Mungkin bisa saja ke Poja atau ke Tarakan ya. Nah, apa sih tujuannya kegiatan ini? Pertama, mempersiapkan sumber daya masyarakat di bidang kegawat daruratan dan bencana. Paling tidak, Bapak Ibu ketika ada kejadian bisa melakukan tindakan di wilayahnya atau di keluarga Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu amanat dari Pak PJ Gubernur melalui Dinas Kesehatan bahwa seluruh masyarakat DKI Jakarta harus bisa melakukan tindakan penanganan kegawat daruratan. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu kita bisa lihat di daerah Kaca, di daerah Garut di Korea Selatan, di Itaewon, ada kejadian perayaan Halloween, kemudian berkumpul di satu tempat, di satu titik, berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, keinjak-injak, sampai ada yang pingsan, ada yang serangan jantung. Tapi Bapak Ibu lihat, warga masyarakatnya udah jago melakukan kompresi jantung paru. Kenapa? Berarti pemerintah di sana sangat memperhatikan warganya untuk bisa melakukan tindakan tersebut. Nah, hari inilah kita berikan buat Bapak Ibu semua. Jadi saya minta hanya cuma 3 jam ya, atau 2,5 jam. Bapak Ibu ikutin dulu, jangan mikirin yang lain-lain. Insya Allah ada manfaatnya ya. Oke, kemudian membentuk disaster supporting team ya, sama tadi ya. Jadi ada kejadian, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan ya di sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan BPBD, BNPB, seperti itu ya. Siapa aja sih yang perlu belajar tentang penanganan kegawat daruratan? Ya, pertama ada pramuka ya, kemudian PMR, KSR ya, Korps Sukarela, pelajar, kemudian apalagi security, ibu rumah tangga boleh nggak? Boleh. Kalau ada kejadian di rumah gimana, ya kan? Kemudian pengemudi ya, Palang Merah Indonesia (PPMI) ya. Kemudian termasuk ibu-ibu sebagai pegawai. Harapannya adalah Bapak Ibu sudah bisa melakukan pertolongan ya, meminta tolong ke 112 dan 119. Kemudian melakukan resusitasi jantung paru ya, menghentikan perdarahan. Bagaimana caranya? Kita bahas dan ada prakteknya. Kemudian memasang balut bidai, bagaimana cara membalut ya. Kemudian memindahkan korban dengan benar ya. Harus hati-hati, memindahkan korban itu ada caranya, nanti kita belajar.
Ini ada telepon. Bisa suaranya ya? Nih, Pak Irfan pada saat telepon 112 ceritanya. Bisa dikerasin, Pak? Boleh diulang lagi? Di suaranya dikerasin. Gimana Bapak Ibu? Mantap kan? Kasih tepuk tangan dulu dong buat DKI. Ya. Jadi pelayanan ini adalah gabungan seluruh sumber daya yang tadi saya sampaikan. Jadi dengan Pak Irfan tadi menelpon satu nomor, semua akan dikerahkan, ya, semuanya. Jadi otomatis. Jadi nggak satu-satu gitu kan. Sama mungkin kalau di luar negeri ada 911. Satu nomor nanti biasa sebarkan kemana-mana. Jadi operator tersebut yang akan menyalurkan ke sumber daya masing-masing. Gitu ya Pak Irfan ya. Baik, sepertinya cukup. Saya sebagai pembuka saja. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, sebagai pembuka saya tutup saja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pembicara selanjutnya adalah Dr. Maria Lisbeth. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anhari. Selamat pagi Bapak Ibu. Aduh, lemas banget. Selamat pagi Bapak Ibu. Lebih semangat lagi dong. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan enak ya. Apa Pak? Mau sampai sore Pak? Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk langsung ke materi inti. Tadi Mas Anhari sudah sampaikan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tahu kalau ada keadaan gawat darurat, kemana Bapak Ibu harus telepon, gitu ya. Jadi jangan cuma nomor McD aja yang dihafal ya Pak Bu ya. Oke, nanti ini boleh dikasih tahu ke anaknya. Anak zaman sekarang kalau ditanya, Mama lapar, ya udah deh telepon McD, pasti tahu nomornya. Tapi kalau dibilang Mama, Oma, Opa, Nenek, Kakek, Opung, apalagi serangan jantung, nah, ya udah telepon deh, pasti dia nggak tahu nomor telepon kemana, ya kan? Bapak Ibu tahu nomor McD? Tahu. Masa nggak tahu? Tahu. Nah, 14045 tahu ya. Tapi coba ditanya nomornya kegawat daruratan? 112. Iya, sekarang sudah tahu ya. Baik Bapak Ibu. Oke, langsung aja ya. Tadi Mas Anhari sudah bicara mengenai 112, 119 ya. Kita langsung masuk ke pokok materi. Nah, bantuan hidup dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bantuan hidup dasar? Jadi ceritanya gini. Kalau kita bicara mengenai bantuan hidup dasar, berarti kita bicara mengenai segala sesuatu yang dilakukan sama kita untuk menolong orang yang dalam keadaan gawat darurat tanpa alat. Nah, itu dia ya. Namanya juga dasar. Kalau udah dasar berarti dia nggak ada alat yang digunakan, gitu ya. Bisa nggak sih lu pakai alat? Nggak pakai alat tapi kita nolong orang? Bisa. Tuhan kasih kita alat yang paling bagus. Punya apa? Punya tangan, punya telinga ya. Ini alat-alat yang sebenarnya bisa digunakan sama teman-teman semua di sini ya. Jadi kita bisa nolong tanpa menggunakan alat. Nah, ini tujuannya. Kalau kita bicara mengenai bantuan hidup dasar, namanya juga kita bicara mengenai bantuan hidup dasar, nggak pakai alat. Apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa membantu orang yang dalam keadaan gawat darurat kalau pasien tersebut serangan jantung. Emang bisa dong orang serangan jantung nggak pakai alat ditolong? Bisa. Caranya diapain? Di RJP, atau orang sering dengar dengan sebutan CPR. Nah, Bapak Ibu sering lihat dulu ada film namanya apa ya? Baywatch. Tahu nggak? Ada yang tahu film Baywatch? Nah, saya tahu ibu-ibu bapak di sini umur berapa. Karena kalau anak sekarang pasti nggak tahu film Baywatch ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat film-film Korea, film-film Baywatch zaman dulu, kalau ada pasien drowning atau tenggelam, biasanya diapain sama dia tuh? Dipompa jantungnya. Itu yang namanya RJP atau CPR, gitu ya. Ini ada tujuannya, langsung aja. Jadi ceritanya gini. Ceritanya di badan Bapak Ibu saat ini punya berbagai macam jeroan, gitu ya. Jeroannya ada apa aja sih Bapak Ibu di badan kita? Jantung. Ayo, siapa yang suka makan jeroan pasti tahu. Paru, hati, apa lagi? Mas, aku apa? Paru, pankreas nih. Di dalam sini ada juga apa? Otak. Paling sering kan kalau ke warung Padang, Pak punya otak, gitu kan? Oke, jadi itu jeroan yang ada di badan kita. Usus, betul Pak. Bapak Ibu tahu? Jeroan itu bisa berfungsi dengan baik, dengan normal, itu kalau dia dapat suplai darah yang kaya akan oksigen.
cukup dapat suplai darah kayangan oksigen. Yang suplai siapa Bapak Ibu? Jantung. Udah nggak ada tawar-menawar. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau nanti ada pasien atau Bapak Ibu sendiri mengalami sakitnya di ginjal, kok katanya bisa menyebar kemana-mana, atau sakitnya di jantung, kok jadi komplikasi kemana-mana. Mungkin nggak? Mungkin saja. Ya, jadi kalau orang kesehatan itu tidak bisa pakai prinsip 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Karena bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 10. Jadi dari 1 penyakit tambah 1 penyakit tiba-tiba muncul 10 penyakit. Itu mungkin saja. Ya, jadi saya mau kasih tahu gini. Jeroan kita itu dapat darah, suplai darah kayangan oksigen dari jantung. Itu makanya ketika jantungnya berhenti, pasiennya jantungnya berhenti, kan si jantung pompa darahnya gini nih Bapak Ibu nih, lepdep, lepdep, lepdep. Nah bunyinya gitu nih yang didengerin di dada kita nih ya. Jadi kalau orang bilang sakit hati itu salah ya Pak Bu ya. Nggak ada hati di sini Bapak Ibu, adanya jantung ya. Sakit hatinya harusnya di sini ya. Oke, di sini ada jantung. Dia pompa darahnya gini, lepdep. Enggak. Seluruh tubuh dapat darah kayangan oksigen nggak? Tidak. Mati nggak semuanya? Mati. Bisa bernapas nggak orangnya? Bisa nggak? Tidak bisa. Yang ngatur pernapasan kita siapa? Paru-paru. Dapat darah kayangan oksigen nggak kalau jantungnya berhenti? Paru-parunya? Enggak. Itu makanya orang yang henti napas belum tentu henti jantung. Tapi orang yang henti jantung sudah pasti henti napas. Betul ya? Yuk kita buktiin. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk tidak bernapas 5 detik saja. Ya, kita tahan napas sama-sama ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Tahan napasnya. Baik, silakan bernapas kembali. Jangan lupa napas ya. Masih hidup Bapak Ibu? Masih hidup. Itu henti napas loh Bapak Ibu, ya kan? Nah sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menghentikan jantungnya tidak berdetak 2 detik aja. Nah, bisa nggak? Nggak bisa, karena ketika jantung Bapak Ibu berhenti sudah pasti Bapak Ibu tidak bisa juga bernapas. Jadi ketika terjadi henti jantung nggak usah cek-cek napas. Kalaupun cek napas ya lihat aja gitu. Cuma ngeliat aja ada ngegerakannya gitu ya, nggak usah ribet. Begitu Bapak Ibu periksa tidak henti jantung udah kasih. Kalaupun ada napas, itu napas terakhir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang yang udah mau meninggal, udah sakaratul ya, biasanya dia ada napas, tapi napas terakhir gini. Dah, habis itu flat. Itu namanya gasping, sisa napas terakhir dia, sisa oksigen dia keluarin, habis itu udah. Nah ya, jadi ketika terjadi henti jantung, nggak usah pikir panjang, langsung lakukan RJP. Tahunya bagaimana? Nah RJP masuk ke dalam bantuan hidup dasar ya. Makanya dibilang indikasinya ada kematian klinis dan ada kematian biologis. Kapan disebut kematian klinis? Kalau terjadi henti napas dan henti jantung, maka segera lakukan RJP. Kapan disebut kematian biologis? Jadi dia belum mati total. Kalau Bapak Ibu terlambat kasih pertolongan 4-6 menit, itu salah otak, udah banyak udah banyak kerusakan. Tadi yang saya bilang, karena otaknya tidak dapat darah kayangan oksigen. Kalau Ibu terlambat 8-10 menit aja, udah terjadi kerusakan di otak yang udah nggak bisa balik, permanen rusaknya. Ya, itu makanya saya mohon dengan sangat Bapak Ibu, kalau ada petugas kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu ya, kalau nolong ke rumah Bapak Ibu jangan diburu-buru. Ya, kadang-kadang kita ini bentroknya sama masyarakat gimana? Udah, gak usah ditangani, udah cepet bawa aja. Padahal pasiennya henti jantung. Coba kalau dia nggak tolong stabilisasi di tempat, nyampe ke rumah sakit 10 menit lah katakan, mati nggak pasiennya? Ya, jadi kalau petugasnya lagi konsentrasi RJP, lagi lapor ke dokternya di sana, dilihat aja dia lagi stabilisasi pasien. Yakinlah mereka juga jantungnya deg-degan, betul ya Mbak, Mas? Ya, yakin mereka juga deg-degan. Gak usah mereka, saya juga kalau terima on call dari dia jantung saya gitu. Kenapa? Karena yang dihadapi manusianya butuh pertolongan. Jadi kita sambil mikir otaknya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan ke pasiennya, sambil ngejalanin, sambil melakukan tindakan. Jadi ditunggu saja mereka lagi stabilisasi, tenang saja dulu ya. Ini yang saya harapkan. Nah sambil menunggu teman-teman saya yang biru-biru itu datang, saya minta Bapak Ibu bisa lakukan ini, bisa lakukan RJP pada pasien henti jantung ya. Kemarin kita ada pernah ngajar di Pertamina, yang diajar sekretaris bos-bos. Sekretaris bos-bos Pertamina, wah cantik-cantik Pak, Bu ya. Oke. Hari ini kita ajarin 2 hari lagi bosnya serangan jantung. Ya, serangan jantung di tempat yang nolong siapa? Sekretarisnya.
syukurnya hidup, maksudnya bisa tertolong. Sadar pasiennya setelah di RJP nunggu ambulan datang, pasiennya masih bisa tertolong. Ya, ini harapan saya. Mungkin kemungkinan berhasilnya kecil, tapi setidaknya bisa dicoba untuk ditolong, gitu ya. Oke. Nah itu tadi mengenai RJP. Harapan saya nanti setelah kita pelatihan, teman-teman bawa manekin, teman-teman bisa coba. Nah tadi kalau ada henti jantung, nah salah satunya lagi selain RJP yang bisa teman-teman lakukan untuk menolong pasien tanpa alat adalah menolong pasien yang tersedak. Nah pasien yang tersedak, kalau kita bicara tersedak, jadi sumbatan itu ada dua macam Pak Bu kalau di jalan nafas. Yang pertama sumbatan total, yang kedua sumbatan parsial. Yang bahaya yang mana? Yang total apa yang separuh? Yang total. Karena ketika dia nyumbatnya total, maka udah nggak ada lagi yang bisa masuk. Ini Bapak Ibu pasti sini punya anak kecil kan di rumah? Ya, anak kecil fase oral mulai itu masukin apa benda-benda ke mulut, ke hidung, kemana gitu ya. Itu rentan terjadi sumbatan total. Terus diapain pasiennya kalau udah sumbatannya total? Nah, kalau sumbatan parsial atau yang separuh yang paling banyak mungkin di sini yang ngorok. Betul? Bapak Ibu di sini ada yang ngorok? Nggak ada yang tahu Pak, yang tahu yang tidur di sebelahnya. Ya. Jadi kalau Bapak tahu, ibu itu ngorok, berarti Bapak pernah tidur di sebelah ibu itu. Iya, orang ngorok bagaimana orang tidur mau tahu yang ngorok? Mau tahu? Tanya istrinya, pasti tahu istrinya dia ngorok ya. Bapak Ibu tahu ngorok itu masuk ke dalam jenis sumbatan parsial atau yang separuh. Karena apa? Karena lidahnya saking nyenyaknya dia jatuh ke belakang, nutupin separuh jalan napas. Makanya orang ngorok bunyinya gitu ya. Nanti orang ngorok itu ada fase gini. Bener nggak? Bener ya? Bener nggak? Coba dengerin orang ngorok ya. Bener nggak? Iya, ada fase seperti itu. Kenapa sih bisa begitu? Jadi seperti saya bilang tadi, oksigen itu sangat dibutuhkan sama organ vital. Ketika bapak ibu ngoroknya kelamaan, si otak bilang, ini saya udah kekurangan darah, udah kekurangan oksigen nih, karena yang masuknya cuma separuh. Bangun, dia kasih sinyal ke otaknya. Nah, makanya ketika udah kelamaan dia akan bunyi. Nah, kalau kayak gitu pasti Bapak Ibu apa? Bangun, pasti dia kasih sinyal, yang udah kekurangan nih oksigennya, bangun gitu. Lain dengan orang stroke. Orang stroke kadang-kadang ngorok juga kan? Ya, tapi dia udah nggak, sinyalnya udah responnya sudah lemah. Jadi dia nggak bisa terbangun. Gitu ya. Ngorok masuk sumbatan yang parsial. Nah kalau kayak gitu diapain? Miringin aja tidurnya supaya lidahnya jatuhnya nggak ke belakang, tapi ke samping sama iler-ilernya, ya. Oke ya, itu yang parsial. Saya mau bicara yang total, karena yang bahaya adalah yang total. Nah ini ada tanda-tandanya. Pasien tersedak pasti akan berusaha untuk batuk. Tapi kalau dia sumbatannya total, suaranya nggak bisa keluar sama sekali. Even batuk pun dia nggak bisa. Ya, ini ciri yang paling. Jadi kalau mau tahu cara cepatnya, ini pasiennya total atau parsial, tanya, Bu, Pak, kenapa? Kalau dia, nah, yakin itu pasti sumbatannya total. Tapi kalau dia masih bisa gosip, enggak apa-apa, saya gini. Nah, itu berarti sumbatannya aman. Bukan sumbatan total maksud saya, berarti jalan napasnya aman, ya. Oke, jadi yang paling penting, cara paling cepat untuk tahu, tanya bisa ngomong atau enggak pasiennya. Tanya apa aja, nama kah, tanya kenapa, terserah Bapak, ya. Kemudian ada sesak napas, ada suara serak, sulit bicara. Nah biasanya dia nyekek nih, berusaha memegang leher dia, karena dia merasa nggak nyaman di sini ya. Wajahnya kemerahan, lemas, bahkan bisa juga berat badan. Pak, Bu, kayak filmnya lucu ya, seru ya. Bapak Ibu tahu kenapa tuh anak matanya melotot-melotot? Gak bisa napas Pak, Bu, makanya bola matanya kayak mau keluar. Nah ya, untungnya itu bisa keluar rambutannya ya. Kalau nggak bisa keluar, kalau lama nggak bisa keluar, apa yang terjadi? Pasien akan pingsan, jatuh ke dalam keadaan tidak sadar, dan jantung akan juga berhenti. Kalau jantungnya udah berhenti, Bapak Ibu mau apain?
Udah, tinggalin. Diapain? Di RJP. Jadi saya udah bilang tadi di awal, kalau nadinya tidak ada, jantungnya berhenti, sudah pasti obatnya cuma satu, RJP. Bisa dilakukan sendiri tanpa alat? Bisa. Bisa dilakukan orang awam? Bisa, ya. Oke. Nah, ini cara menolong orang yang tersedak. Caranya ada apa aja? Ada back blow, ada abdominal thrust, dan ada chest thrust. Ada 3 macam, ya. Back blow itu tepukan di punggung. Nih, kayak gini nih gambarnya. Nih, kayak gini nih, ya. Nepuknya di mana? Di belakang punggung, teman-teman. Ada 2 tulang belikat, kiri dan kanan, ya kan? Terus gimana caranya? Ditepuk di antara 2 tulang belikat. Dorong. Bukan cuma dipok-pok doang, ya, didorong, ditepuk terus didorong, ya. Nah, itu ya, di antara 2 tulang ini. Kemudian abdominal thrust. Abdominal thrust atau Heimlich maneuver seperti apa? Hentakan pada perut. Nah, ini nih yang. Nah, ini dia nih abdominal thrust. Ini dilakukan pada orang dewasa. Letak tangannya di mana? Tangannya dikepal seperti ini. Terus letakkan tangan, gini aja. Saya minta Bapak Ibu sekarang berdiri, biar nggak ngantuk. Ayo berdiri. Pasang-pasangan 2 orang, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ayo. Ya jangan cewek sama cowok dong, enak banget, ya. Oke. Oke. Ya. Ayo. Oke. Naik ke atas sedikit, naik ke atas sedikit. Yang poin lagi. Nah, lihat ya, Mbak Fatima sama Mbak Gita akan kasih contoh. Yang jadi pasien ada di depan, yang jadi penolong ada di belakang. Ayo, kita mau coba. Bapak Ibu, tapi ngelakuinnya jangan beneran ya. Nanti kue, pisang, dan yang tadi pagi dikasih keluar semua ya. Jadi pelan-pelan aja. Ya oke, seperti ini. 1 orang di depan, 1 orang di belakang. Nah, oke. Oke ya. Pak, yang bapak sama bapak dong, yang ibu sama ibu ya. Jangan bapak ke ibu, nanti enak dong bapaknya ya. Tapi kalau memang ada pasiennya beneran, ya kita nggak bisa pilih bapak atau ibu ya, kita tolong. Oke, sekarang lihat ke depan. Kita lakukan pada dewasa muda dulu ya, dewasa muda, tidak hamil, bukan bapak hamil, bukan ibu hamil ya. Jadi pada dewasa muda yang normal. Pertama kita mau lakukan Heimlich maneuver. Biasanya pasien akan mencekik leher, gini ya. Terus yang nolong nanya, Mbak, kenapa Mbak? Oh, tanya. Nggak bisa ngomong dong. Kemudian yang nolong yang ada di belakang, oke, pergi ke belakang pasien. Sekarang pergi ke belakang pasien. Cekekannya dilepas dulu. Oke, ayo silakan dicoba langsung. Oke. Cekikannya dilepas. Kemudian kakinya lihat masuk ke dalam salah satu kaki, ke tengah-tengah kaki pasien, ya. Bapak Ibu, itu kuda-kuda. Kenapa? Karena pasien yang tersedak lama-kelamaan akan lemas. Ketika dia lemas, dia jatuhnya kemana? Ke belakang. Kalau Bapak Ibu nggak siap kuda-kudanya, maka dua-duanya akan jatuh, ya. Oke. Pasang kuda-kudanya seperti ini, kelihatan kan yang di sana? Kelihatan ya? Pasang kuda-kudanya di antara kaki pasien. Kemudian kita mau lakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust dulu. Tangannya dikepal kayak Mbak Fatima gini. Sudah, taruh di bawah ulu hati sedikit, antara ulu hati dengan udel. Tapi di sepertiga atas, ya. Oke, dengar dulu ya, dengar ya. Bapak Ibu punya udel kan? Ada yang nggak punya udel di sini? Lihat, ini udel, ya. Ini ulu hati. Kalau di tengah-tengah kan di sini nih, tapi ini sepertiga atas, naik sedikit. Jadi di bawah ulu hati sedikit, di sini nih. Oke, sudah. Kepel, tutup dengan tangan sebelahnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa suruh nunduk, pasiennya ditundukkan sedikit. Kemudian Bapak Ibu dicongkel, dengar, ditekan, nih ya, tekan, cungkil. Ya, oke ya. Jangan beneran. Oke ya. Oke, paham ya? Tekan, cungkil. Lakukan sebanyak 5 kali. Kalau sudah 5 kali benda
tandanya belum keluar juga, Bapak Ibu pindah ke samping pasiennya. Pindah ke samping pasien, nih seperti yang di depan. Tundukin pasiennya, kita mau back blow pasiennya. Dorong di antara dua tulang belikat, dorong sampai kekuatan. Yo, 1, tepuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau belum keluar juga, balik lagi Heimlich maneuver. Balik lagi ke belakang pasien, terus genjot lagi perutnya 5 kali. Oke ya? Oke. Nah, oke, ya udah. Oke. Itu untuk, sekarang boleh duduk ya, boleh. Oke ya. Nah, ya minum dulu boleh ya. Ya. Oke. Ya kalau dengerin teori mulu pasti ngantuk ya. Jadi selingin sama praktek ya. Oke. Oke ya. Bapak Ibu, yang barusan diperagakan sama Bapak Ibu itu untuk menolong orang yang tersedang total kalau dia dewasa normal. Bagaimana kalau dia ibu hamil atau bapak hamil? Nah, ada bapak hamil di sini? Oke ya. Bapak hamil maksud saya itu orang obesitas ya. Kalau orang obesitas atau atau ibu hamil, Bapak Ibu tidak boleh lakukan di perut, tidak boleh seperti tadi, tapi lakukan di dada. Posisinya sama seperti Heimlich tadi yang di perut, tapi tangannya bukan ditaruh di perut, taruhnya di tengah-tengah tulang dada. Ya, di tengah-tengah tulang dada. Atau kalau laki-laki boleh sejajar puting susu. Ya, kalau perempuan ya jangan sejajar puting susu ya, nanti dia ditolong nenek-nenek yang digenjot perutnya juga sama ya. Jadi tetap sejajar tengah-tengah tulang dada ya, di tengah-tengah tulang dada. Caranya gimana? Sama kayak Heimlich, cuma bedanya dia di tengah-tengah tulang dada. Tekan terus cungkil, tekan cungkil. Nah, gitu ya. Itu pada ibu hamil atau orang obesitas. Bisa dikombinasi dengan back blow. Boleh nggak dikombinasi dengan back blow? Boleh, karena nggak ada ibu hamil yang hamilnya di belakang, ya kan? Sender bolong tadi ya. Oke, baik, itu tadi pada dewasa. Kalau pada anak-anak gimana? Pada bayi. Nah, ini dia kalau pada bayi gambarnya. Pada bayi lakukan back blow dan chest thrust, jadi di dada, tapi pakai 2 atau 3 jari. Jadi jangan pakai tangan semua, 2 atau 3 jari. Posisinya kepala bayi harus lebih rendah daripada bokong. Terus dipompa begitu, di tengah-tengah tulang dada atau di sejajar puting susu, di antara 2 buah puting susu ya, 2 atau 3 jari. Chest thrust kombinasi dengan back blow, chest thrust kombinasi dengan back blow, sama 5 kali. Kalau dia lakukannya sampai kapan ya? Sampai bendanya keluar atau sampai pasien tidak sadarkan diri. Kalau pasien tidak sadarkan diri langsung cek nadi, nadinya tidak ada, langsung lakukan RJ. Paham ya? Mudah ya Bapak Ibu ya? Oke, bisa lah, sekarang udah bisa nolong orang ya. Itu tadi untuk yang tersedak. Kemudian ini yang LJP. Tadi kalau kita bicara mengeluarkan sumbatan, sekarang kita bicara untuk menolong orang tanpa alat yang kedua, tapi dengan tangan, dengan LJP. Nah, yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah tindakan LJP yang dilakukan. Lihat ya, tangannya bertumpu, nanti tangannya taruhnya di tengah-tengah tulang dada. Ya, dan ini ada iramanya, kayak joget. Nah, bukan dikedet, bukan kayak joget. Iramanya, ketukannya mirip atau sama dengan ketukan lagu Baby Shark. Kan kecepatannya harus 100 kali per menit. Nah, kecepatan 100 kali per menit itu kurang lebih sama seperti lagu Baby Shark. Nah, bisa tahu lagu Baby Shark? Yuk nyanyi yuk Baby Shark ya. Oke, 1, 2, 3. Betul. Oke ya, paham ya? Itu kalau ibu nyanyi Baby Shark sambil ibu pegang nadi, itu mirip sama ketukannya. Baby Shark, jadi nggak boleh kecepatan nekennya, nggak boleh kelamaan, nggak boleh sambil gosip, berhenti terlalu lama. 1, 2, 3, 30. Kemana nomor itu pernah sama sekali? Tadi mana nggak boleh. Ya, jadi interupsi diperkenankan hanya 10 detik. Itu untuk tukeran kalau Bapak Ibu kecapean. Ya, lebih dari situ tidak boleh. Tadi saya bilang terlambat 4 menit aja udah terjadi kerusakan otak, apalagi terlambatnya 10 menit. Udah nggak bisa balik lagi, gitu ya. Jadi kita tolong. Ini kita tolong supaya apa? Supaya darah ya, jantung yang tadi nggak pompa jadi pompa ngeluarin darah, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini
per definisi itu serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan pijatan jantung luar. Harusnya memang serangkaian tindakan itu ada nafas buatan dan pijat jantung. Nafas buatan tuh yang mouth to mouth, nah yang dicium pasiennya, dicipok. Nah ya, cipoknya gimana? Dimakan, bukan cuma dicium kena bibir ke bibir, tapi mulutnya dimakan. Nah, hidungnya ditutup, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di era pandemi saat ini itu tidak diperkenankan. Kenapa? Ya, Bapaknya ya, nggak jadi deh belajarnya deh. Karena ada virus yang kemungkinan akan tersebar. Ya, jadi itu tidak diperkenankan. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir, itu kembali lagi seperti itu ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu menolong orang atau keluarga yang Bapak Ibu tahu riwayat kesehatannya, misal amit-amit terjadi pada suaminya, pada istrinya, orang tuanya, boleh nggak mouth to mouth? Boleh, karena memang seharusnya ada mouth to mouth. Ya, jadi mulut ke mulut, pemberian nafas buatan, ya. Nah, ini tahapan kandungan RJP pada dewasa. Nanti lebih enak kalau kita praktek, sekilas saja ya. Yang pertama yang harus dilakukan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri apa? Bapak Ibu pakai APD. APD itu apa? Alat pelindung diri. Pakai handscoot, pakai masker ya. Kalau ada Google boleh pakai Google ya. Kemudian aman lingkungan. Nah, pastikan dulu lingkungannya aman. Jauhi dari benda-benda tajam ya. Jangan kayak pahlawan kesiangan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kejadiannya misalnya kayak bom Marriott zaman dulu, tahu ya ada bom Marriott kan? Bomnya meledak, dar. Orang Indonesia sangat baik hati, ramah tamah dan tidak sombong, masuk mau nolongin. Begitu dia tolong, muncul bom yang kedua. Ternyata pola pikir teroris itu, bom pertama itu hanya bom peringatan untuk mengambil korban yang lebih banyak. Itu karena kita berusaha menolong tanpa polisi kasih aba-aba boleh masuk. Jadi lingkungan belum aman, kita udah mau tolong, muncul bom yang kedua. Ya, jadi hati-hati. Pastikan dulu lingkungannya aman. Polisi bilang silakan masuk, nah, sama ambulans juga begitu. Kalau polisinya bilang silakan ambulans masuk, baru kita masuk. Kalau polisinya belum ambulans boleh masuk, ya kita nggak masuk. Ya, selalu aman diri. Ini juga berlaku ketika Bapak Ibu ketemu pasien serangan jantung, tapi Bapak Ibu sendiri punya sakit jantung. Nah, nolong nggak? Tidak. Prinsipnya tetap aman diri, panggil bantuan. Atau Bapak Ibu punya HMP, saraf kejepit di belakang, nolong nggak? Jangan. Nah, nanti korbannya jadi dua. Sering sekali kejadiannya seperti itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa saya, tapi nggak nyampe 5 siklus, nunggu bantuan yang lain datang, boleh. Jadi tetap aman diri, kenali kita mampu atau enggak sih ini untuk nolong ini. Kalau nggak mampu, jangan paksakan. Tapi kalau mampu ya jangan ditinggal juga ya. Kebanyakan dari kita takut gitu ya. Jadi tetap usahakan untuk membantu ya. Jadi aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah setelah lingkungan aman baru kita pegang pasiennya. Mau RJP, tempatnya harus datar dan harus keras. Jadi pasiennya harus ditaruh di tempat yang datar dan keras. Boleh nggak di spring bed? Enggak. Kenapa? Mantul, ditekan dari atas, springnya dari bawah melawan, enggak maksimal nanti ketekannya. Ya, jadi taruh ke lantai atau taruh belakangnya pakai papan. Ya. Kemudian cek kesadaran pasien, panggil papa. Kalau dia nggak sadar, cubit. Ya, jangan lagi cubit di puting susu. Oh, zaman dulu banyak masuk ke cek kesadaran cubit-cubit di puting susu, udah nggak boleh. Ya, nggak aktif. Sekarang orang tuh banyak handphone, Bapak Ibu, takutnya nanti Bapak Ibu difoto dibilangnya yang lain-lain, padahal niatnya nolong. Ya, hati-hati. Kemudian cek kesadaran, panggil, cubitnya nggak usah cubit deh, uleknya di mana? Di sini. Nih, tangannya begini, terus ulek di dada, ini sakit, yakin sakit. Atau di periorbitas ini, di atas mata sedikit nih, diulek. Ya, nanti kalau ada anak pura-pura pingsan, nah cek tuh kesadaran. Kalau dia diulek-ulek begitu dia bangun, pura-pura pingsan dia. Ya, karena itu nyeri ya. Oke. Itu cek kesadaran, kemudian panggil bantuan. Setelah sudah pasti pasiennya tidak sadar, baru kita call for help ya, panggil bantuan, telepon ke 11279. Baru yang keempat cek nadi atau dan scan breathing. Cek nadi yang dicek yang nadi mana? Ayo, nadi yang sebelah mana? Nah, yang paling benar Bapak Ibu ceknya di nadi leher. Nah, nadi karotis namanya. Di mana tuh? Dari jakun tarik
sekitar 2-3 cm ya. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sekarang cek nadi, saya mau tanya, nadi leher Bapak Ibu ada di kanan atau ada di kiri? Coba cek sekarang. Ayo, dirasakan benar, dirasakan benar. Nadi sini di mana ya? Kanan atau kiri ya? Kiri apa kanan? Ini kok beda-beda? Ini manusia semua kan ya? Ini kok ada di kiri, ada di kanan, gimana? Nggak nemu? Coba, masa nggak nemu? Oke. Nah, yang tadi bilang nadinya ada di kanan, silakan cek sebelah kirinya. Yang bilang nadinya di kiri, silakan cek sebelah kanannya. Ada di mana? Nggak ada dua-duanya. Mas, bantuin RJP ini mas. Nggak ada nadi dua-duanya. Gimana ini? Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah cek, saya minta Bapak Ibu benar-benar rasakan nadi Bapak Ibu. Ini yang normal. Nanti kalau Bapak Ibu temukan nadinya lebih rendah atau lebih tinggi, lebih cepat dari yang Bapak Ibu rasakan, ada masalah di dia. Ya, dari jangkut, tarik pakai 2 atau 3 jari, jangan pakai 2 jari ya, periksanya ini ada nadi. Tarik ke kanan, tekan dalam. Ada nadinya? Ada. Sekarang ganti tangan sebelah kirinya. Dari nggak ada juga. Bu, yang benar. Oke, nih dari jakun. Sekarang pakai tangan kiri ya, dari jakun tarik ke sebelahnya 2 cm atau 3 cm. Tekan dalam. Tekan dalam. Masa Bu, aduh, saya sampai nganterin. Kan aku juga nggak nemu. Gimana ya? Jangan robot lagi. Ini ada. Nih, coba nih, pegang. Ada? Ah, di mana? Ada. Coba Bu. Ini ada nih. Oh, berarti agak ke atas ya? Di bawah, agak ke atas ada, di bawah ada. Makanya 2-3 jari. Masa nggak teraba? Oke, baik ya. Itu nadi yang Bapak Ibu periksa. Kalau nadi, jadi kalau Bapak nolong dari kanan, tariknya ke kanan. Nolong dari kiri, tariknya ke kiri ya. Jadi jangan menyilang. Kalau dari kanan ke kiri nanti disangka orang matinya bukan karena serangan jantung lagi, gara-gara dicekek lagi ya. Jadi tarik aja ke arah Bapak Ibu. Nah, itu nadi normal. Nanti kalau ketemu yang nggak normal, nanti Bapak Ibu rasakan sendiri. Itu ya, nggak usah ditekan aja udah berasa nadinya. Kalau dia shock, ditekan dalam aja tuh nggak berasa. Ya, jadi rasakan yang sekarang ada dulu, yang normal dulu. Cek nadi, scan breathing, cuma dilihat aja ada pergerakan dinding dada atau tidak. Kemudian kompresi dilakukan atau pijat jantung ditekan sebanyak 30 kali, 2 kali nafas buatan. Dilakukan selama 2 menit atau kurang lebih 5 siklus. Jadi 30/2 itu 1 siklus. Kalau misalnya mau nolong orang 30/2, 30/2 selama 5 siklus, itu kurang lebih 2 menit. Tapi kalau hands on di CPR nggak pakai nafas, kompresi aja terus, nggak usah nafas selama 2 menit, nggak ada 5 siklusnya. Hitung aja 2 menit. Setelah 2 menit dia naik, cek lagi nadinya, udah ada apa belum? Kalau belum ada dia mana? Kalau belum ada juga nadinya, lagi lanjut lagi 5 siklus lagi atau 2 menit, ya sampai nadinya ada, ya. Kemudian buka jalan nafas. Kalau mau kasih nafas setelah kompresi 30, buka dulu jalan nafasnya, didongangin. Nah, ya namanya hand-hand didongangin, kasih nafas 2 kali. Itu tahapan pada RJP dewasa. Nah, ini pada anak sebenarnya sama saja, hanya saja kalau pada anak itu kedalamannya yang berbeda, ya. Kalau pada bayi cara melakukannya begini nih, 2 atau 3 jari di tengah-tengah tulang dada. 30/2 kalau 1 penolong, 15/2 kalau 2 penolong. Tapi kalau pada dewasa mau 1 penolong mau 2 penolong, hitungannya tetap 30/2 selama 5 siklus. Jadi ini hanya berlaku pada bayi. Kedalamannya berapa? Kalau dewasa tadi 5 cm, kalau pada anak-anak sepertiga diameter anterior posterior. Maksudnya gimana? Ini tulang dada depan anterior, ini tulang dada belakang posterior. Kan tebelnya segini nih. Nah, yang masuk cuma yang sepertiganya aja. Jadi nggak usah sampai setengahnya masuk, nggak usah juga sampai ini, nanti patah tulangnya. Ya, jadi kedalamannya hanya segitu saja ya. Sama ininya, cara-caranya. Pertanyaan saya nih, kalau Bapak Ibu sudah lakukan RJP, karena semangat habis pelatihan di Kecamatan Makassar, ya kan, tiba-tiba patah tulangnya, krek. Nah, pertanyaannya Ibu mau lanjutkan RJP atau hentikan RJP-nya?
Hentikanlah, takut termati gitu ya. Ayo lanjut apa hentikan? Kalau Bapak Ibu hentikan, jantungnya berhenti. Pasiennya sudah pasti? Kalau Bapak Ibu lanjutkan, langsung mati nggak pasiennya? Belum tentu, masih ada kemungkinan untuk hidup. Jadi Bapak Ibu mau lanjut atau mau berhenti? Ya, carilah kemungkinan yang masih ada hidup. Jadi Bapak Ibu boleh lanjutkan lagi. Karena kalau Bapak Ibu berhentikan, yakin 6 menit aja pasiennya sudah pasti meninggal. Terus mata tulangnya gimana dok? Masih bisa nunggu 4-6 jam. Karena lebih cepat, lebih mengancam nyawa si jantung yang tidak berdenyut daripada si tulang yang patah. Gitu ya? Oke, jadi sekarang udah tahu. Bapak Ibu bisa tetap lanjutin ya. Itu mengangkat. Nah ini teknik pemindahan pasien. Ada pemindahan darurat dan non darurat. Yang darurat yang seperti apa? Ini yang darurat. Ada tarikan baju, tarikan selimut, lengan ya. Ini macam-macamnya ya. Ini ada cradle carry atau yang kayak orang honeymoon tuh, kalau baru pengantin baru kan suka cradle carry kan, ya diangkat gitu ya. Oke, yang ini pemindahan yang non darurat. Yang non darurat seperti apa? Ini dia. Pengangkatan ekstremitas, pengangkatan langsung. Ini yang tadi saya bilang. Usahakan pasien dari duduk, dari tiduran begini, terus jongkok kitanya, deketin dulu ke kita, peluk pasiennya baru berdiri. Ya, kalau ngangkat benda berat juga gitu, peluk sedekat mungkin ke kita. Semakin dekat sama kita bendanya, maka benda yang bisa diangkat semakin berat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, langsung aja kesimpulannya. Kegawat daruratan adalah satu keadaan yang bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bisa menimbulkan ancaman jiwa, perlu pertolongan cepat, cermat, dan tepat. Jadi intinya bukan cuma cepat ya Bapak Ibu, tapi juga harus tepat. Ya, oke, baik, sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Cukup nih? Cukup ya? Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri materi saya sampai di sini. Sebentar lagi kita akan lakukan praktek ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan yang saya berikan hari ini bisa berguna buat Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Selamat amat, selamat siang. Oke, baik, silakan Bapak Ibu ke belakang. Oke guys, tadi sudah kita ikuti acara pembukaan pelatihan, kemudian kita juga lihat teori yang sudah diberikan, kemudian kita sudah menyaksikan juga prakteknya guys. Jadi harapannya buat masyarakat di lingkungan Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mampu melakukan tindakan ketika ada kejadian kegawat daruratan. Mudah-mudahan warga, khususnya di warga Kecamatan Makassar, selalu sehat selalu. Terima kasih juga buat pimpinan di Kecamatan Makassar, terutama Pak Camat, Pak Wakil Camat ya, Pak Kamal, kemudian Pak Mahfudz, kemudian Ibu Ade juga. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu, Bapak semuanya. Terima kasih, sukses selalu.